Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Henlin mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain seperti sistem pakar, permainan komputer atau game, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur, atau backgammon. Di sisi lain, hal yang bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika, seperti contoh pengenalan objek atau muka, bermain sepak bola, dan lain-lain. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas, termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan, dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta pengenalan tulisan tangan, suara, dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer. Seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi, perangkat lunak komputer, rumah, dan video game. Sejarah AI. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita dan desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide di baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Era komputer elektronik pada tahun 1941. Pada tahun tersebut, telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Komputer pertama ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu, komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Pada tahun 1949, berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program, sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah.
Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke masa-masa persiapan AI, yaitu pada tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun 1943, Warren McCulloch dan Walter Pitt mengemukakan 3 hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak, analisis formal tentang logika proposisi, dan teori komputasi Turing. Mereka berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan, di mana setiap sel saraf digambarkan sebagai on dan off. Mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Penemuan ini juga merupakan awal dari perkembangan AI. Lanjut ke awal perkembangan AI, yaitu pada tahun 1952 sampai 1969. Pada tahun-tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesannya Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Pada tahun 1958, McCarthy di MIT AI Lab Memo nomor 1 mendefinisikan bahwa pemrograman tingkat tinggi, yaitu LISP, yang sekarang mendominasi sebuah program-program kecerdasan buatan. Kemudian McCarthy membuat program yang dinamakan program with common sense. Di dalam program tersebut dibuat rancangan untuk menggunakan pengetahuan dalam mencari solusi. Perkembangan kecerdasan buatan melambat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1974. Perkembangan kecerdasan buatan melambat disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan atau knowledge pada subjeknya. Program-program kecerdasan buatan berhasil hanya karena manipulasi sederhana. Sebagai contoh adalah Wishbone's Eliza, program 1965, yang dapat melakukan percakapan serius pada berbagai topik. Sebenarnya hanyalah peminjaman manipulasi kalimat-kalimat yang diketikkan manusia. Banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Fungsi dan kegunaan AI. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia teknologi semakin lama berkembang dengan pesat. Salah satu jenis teknologi yang saat ini sudah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia adalah artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Tidak sedikit para inovator yang seolah-olah berlomba untuk menciptakan sebuah artificial intelligence terbaik dan tercanggih, karena memang sampai sekarang bidang ini masih memiliki banyak hal yang harus digali. Hadirnya artificial intelligence dapat memberikan kemudahan dalam setiap pekerjaan manusia, mulai dari pemrosesan, bahasa alami, menggerakkan, menalar, maupun juga memanipulasi objek. Selain itu, kehadiran artificial intelligence juga diharapkan mampu mengenali pengetahuan dan juga bisa melakukan pembelajaran sehingga pada akhirnya bisa mengembangkannya. Jadi, kesimpulan dari fungsi yang ada pada artificial intelligence adalah agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya artificial intelligence, maka nanti manusia berperan sebagai pemerintah atau seseorang yang memiliki perintah atau kendali. Kemudian, robot cerdas akan difungsikan sebagai perangkat untuk melaksanakan pekerjaan kasar.
robot cerdas tersebut nanti akan memiliki pengetahuan yang melebihi manusia, karena nanti manusia hanya perlu menyebutkan atau memasukkan data dan kemudian sistem akan memprosesnya secara otomatis. Salah satu contoh adalah Google. Google memiliki banyak sekali sumber pengetahuan, padahal ia merupakan sebuah mesin pencari atau search engine. Di dalam sistem Google sudah ditanamkan sebuah kecerdasan yang nantinya akan menentukan sebuah hasil pencarian melebihi kata kunci yang diberikan. Tentu, sistem Google sekarang sudah jauh lebih canggih dari yang dulu dan akan terus semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi. Dapat kita simpulkan bahwa AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Sederhananya, sebuah instruksi pintar yang diberikan kepada program maupun mesin.